hari ini. Ayo tadi yang dari 5B. Afin. Ya, ayo. Mari Pimpin ya. teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini hingga kami bisa belajar IPA. Berkatilah Miss Meta dan Miss Yula supaya mengajari kami dengan lancar tanpa hambatan ya Tuhan. Juga berkatilah teman-teman kami serta guru kami supaya terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ave. Terima kasih, Ave. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss Meta kembalikan ke Miss Yula ya. Sebelumnya masih ingat ya, peraturannya kamera harus menyala selama pembelajaran, tidak boleh chat-chatan di dalam Zoom ini. Chat kalau penting, misalnya mau izin ke kamar mandi, bisa langsung chat pribadi ke Miss Meta atau Miss Yula ya. Jangan coret-coret ya. Oke, itu peraturannya. Sebelumnya kita yel-yel semangat dulu kayak biasanya ya. Oke? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Miss Meta kembalikan ke Miss Yula ya. Terima kasih, Miss Meta. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Miss. Oke, untuk Jennifer, Azeli, Arvin, kameranya masih belum dinyalakan ya? Apa ini, Ma? Nah. Sandro, kameranya masih belum dinyalakan? Oke, hari ini kita belajar IPA tentang apa? Ada yang tahu? Perpindahan kolor. Perpindahan kalor. Oke, hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin sudah dijelaskan sama Miss Meta ya, apa itu kalor? Panas. Panas. Jadi, cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Miss Yula minta 2 contoh saja, ada yang bisa menyebutkan? 2 contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mengaduk teh. Mengaduk teh. Menjemur Pakaian. pakaian. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi semisal digambarkan jadi seperti ini. Kalau arahnya ke atas, salah atau betul? Salah atau betul kalau panahnya ke atas? Perpindahan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Salah. Kalau ke atas salah atau betul? Salah. Salah, pinter. Kalau panahnya ke atas berarti dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Tinggi. Nah, pinter. Jadi dengan suhu itu memiliki benda-benda berbeda agar suhunya menjadi sama. Jadi panahnya seperti ini. Oke, untuk perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga yaitu radiasi. Untuk konduksi itu merupakan perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara. Jadi konduksi ini tuh tidak ada zat perantaranya. Ada yang mau membacakan contohnya? Sendok dimasukkan atau Ya, dicelupkan ke dalam air panas. Yang kedua?
Tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Pinter. Yang ketiga? Knalpot motor akan panas jika dihidupkan lama. Betul. Yang keempat? Mentega akan meleleh jika dimasukkan ke dalam wajan yang dipanaskan. Nah, mentega akan meleleh jika dimasukkan ke dalam wajan yang dipanaskan. Yang kelima yaitu Tutup panci akan panas saat panci digunakan untuk memasak. ya, pinter. Jadi, kelima contoh ini tuh merupakan contoh dari konduksi. Sendok dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air panas. Nah, contoh pertama ini juga tidak ada perpindahan zat perantara. Cara yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui aliran yang perantaranya ikut berpindah. Jadi alirannya misal dari bawah ke atas ikut berpindah. Untuk konveksi sendiri itu terjadi pada zat cair atau udara. Ayo yang lainnya ada yang mau menyebutkan contohnya? Ayo siapa? Ada yang mau menyebutkan contohnya? Contoh dari konveksi. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Betul. Jadi gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, ada yang pernah melihat mamanya memasak air? Pernah. Nah, pernah. Apa yang terjadi pada air itu setelah mendidih? Kayak gelembung-gelembung gitu. Betul, ada gelembung-gelembungnya naik turun ya. Lalu untuk contoh yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lain-lain ketika dipanaskan. Ada yang pernah melihat mamanya memasak kacang hijau? pernah. Semua pasti pernah. Oh, semua pasti pernah. Nah, untuk contoh yang kedua itu, jika kacang hijaunya masih belum matang, itu tidak bisa naik turun. Kenapa? Karena masih belum adanya apa? Letupan air. Yang ketiga, gerakan balon udara. Yang keempat, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang kelima, terjadinya angin darat dan angin laut. Ada yang tahu perbedaan dari angin darat dan angin laut? Kalau angin darat itu dari darat ke laut. Kalau angin laut dari laut ke darat. Betul sekali. Jadi angin darat itu terjadi pada malam hari. Lalu untuk angin laut itu terjadi pada siang hari. Udah bisa membedakan ya antara angin darat dan angin laut? Sudah, Sudah Miss. bisa? Oke, bagus. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi radiasi ini tuh tidak ada zat perantaranya. Dan untuk radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Misalnya apa aja? Api, Api. Terus? matahari, Matahari. Terus apa? HP, Apa? HP, lampu. Lampu, betul sekali. Nah, untuk contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang terakhir, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik sinar matahari. Nah, ini untuk perbandingan keuntungan dan kerugiannya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Oke, sekarang tebak-tebakan ya. Mau? Mau dong. Mau dong.
Ayo, siapa ini? Evelyn, Arvin, kameranya masih belum dinyalakan. Albert, Jennifer, kameranya masih belum dinyalakan. Mau ikut tebak-tebakan nggak? Kalau mau, kameranya dinyalakan dulu ya. Oke, gambar pertama. Ini merupakan cara apa? Konveksi, radiasi, atau Konduksi. konduksi? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah konduksi. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar pertama? Kenapa disebut dengan konduksi? Ayo. Karena panas air yang di dalam cangkirnya itu panasnya melebar ke cangkirnya terus ke tangannya kita langsung. Pinter. Jadi ini tuh cangkirnya berisi air panas. Lalu untuk airnya memasuki gelasnya dan menjalar ke telapak tangan kita. Oke, pinter. Lalu gambar yang kedua. Ada yang tahu? Radiasi. Ayo, apa? Konduksi atau radiasi? Radiasi. Kenapa radiasi? Ya, Richard. Sinar mataharinya enggak ada. Pinter. Karena radiasi itu terjadi pada cahaya. Yang ketiga. Ada yang tahu? Konveksi. Apa? Betul, Konveksi. konveksi. Untuk gambar yang ketiga yaitu menunjukkan terjadinya angin laut dan angin darat. Oke. Sekarang gambar keempat dan kelima. Jika kalian memasak air dengan gambar yang kelima, apa yang terjadi? Tidak bisa dipegang. Soalnya Tidak bisa panas. dipegang. Akibatnya apa jika dipegang? Bisa terbakar. Tangannya melepuh, pinter. Lalu untuk gambar yang keempat dan kelima, sebaiknya kita menggunakan yang mana? Yang keempat atau yang kelima? Yang keempat. Keempat. Alasannya apa? Karena ada lapisan kayunya yang ada lapisan kayu. Ya, pinter. Oke, dari pelajaran yang Miss jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tugasnya? Tidak, Miss. Tidak. Ayo yang lain ada yang mau bertanya? Tidak. Udah, Tit? Kalau sudah, jempolnya diangkat dong. Kalau nggak diangkat berarti ada pertanyaan ya? Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss Yula bertanya, boleh nggak? Boleh. Nanti ini ya, Miss tunjuk yang kameranya mati ya. Oke, Miss tunjuk yang kameranya mati. Yang masih belum dinyalakan, Miss tunjuk nanti ya. Daryl, kalau knalpot motor yang digunakan lama itu merupakan contoh cara perpindahan panas apa? Konveksi, konduksi, atau radiasi? Apa ayo contohnya? Konvensi. Apa?
Konvensi. Bukan konvensi sayang, Ayo apa? Ada yang berpendapat kalau jawabannya Daryl benar atau salah? No, konduksi lah. Ayo, Konduksi. Daryl, jawabannya apa? Konduksi. Konduksi, betul. Jadi knalpot yang biasa digunakan lama sekali kan menjadi panas. Jadi itu merupakan cara perpindahan panas konduksi. Oke, sekarang Miss tanya lagi. Sandro, balon udara itu merupakan cara perpindahan apa? Konduksi, konveksi, atau radiasi? Konveksi. Konveksi, betul sekali. Oke, langsung kita masuk ke tugas ya. Nah, ini untuk tugasnya. Alatnya hanya 3. Sendok logam. Jadi sendok logam itu yang biasa dibuat makan, bukan yang plastik itu ya. Yang logam, yang kayak besi itu. Lalu air hangat, nanti untuk tugasnya minta bantuan mama sama papanya ya. Yang kedua yaitu air hangat. Yang ketiga gelas bening. Nah, ini untuk tugas prakteknya. Yang pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Jadi seperti ini, dimasukkan untuk air hangatnya. Yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Yang ketiga, setelah beberapa saat